Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, untuk mata pelajaran hari ini adalah tema mata pelajaran IPS dan SBDP. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN beserta corak perekonomiannya. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah kerjasama perekonomian ASEAN. Nah, apa itu kerjasama perekonomian? Kerjasama perekonomian adalah kegiatan yang dilakukan meliputi penjualan dan pembelian barang. Tentunya hal ini memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuan kerjasama perekonomian ASEAN adalah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan meningkatkan devisa atau keuntungan bagi negara tersebut dari hasil penjualan barang. Ya, sebagaimana kita ketahui kemarin corak perekonomian di negara-negara ASEAN banyak sekali dan setiap negara memiliki hasil baik dari hasil pertanian atau perkebunan yang berbeda-beda keunggulannya. Misalnya kalau di Indonesia teh pertaniannya itu teh terbesar. Kemudian di Thailand disebut sebagai negara lumbung padi. Berarti di sana banyak padinya. Kemudian di Brunei Darussalam penghasil minyak bumi. Nah, itu setiap negara memiliki keunggulan hasil negaranya masing-masing. Dan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara lainnya, maka dilakukanlah kerjasama perekonomian antar negara ASEAN. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan setiap negara ASEAN, maka dibentuklah kerjasama perekonomian ASEAN melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, apa itu ekspor dan impor? Ekspor adalah menjual barang dan jasa ke pihak yang ada di luar negeri, atau dari dalam negeri menjual barang atau jasanya ke luar negeri. Contohnya, misalnya tadi, Indonesia adalah negara penghasil teh terbesar di Asia Tenggara. Nah, mengekspor tehnya ke negara Asia Tenggara lainnya. Ya, jadi Indonesia menjual barangnya ke luar negeri. Nah, jadi Indonesia disebutnya sebagai eksportir karena Indonesia melakukan ekspor ya. Kemudian apa itu impor? Impor adalah membeli barang dan jasa dari luar negeri. Contohnya, negeri Singapura itu corak perekonomiannya terbesar kemarin di perindustrian. Ya, di perindustrian sini mereka banyak memproduksi barang-barang elektronik dan suku cadang kendaraan, ya. Nah, karena mereka memproduksi ini guna untuk memenuhi kebutuhan negara-negara lain, ya. Jadi Singapura mengimpor menjual barangnya ke dalam negeri kita, gitu ya. Nah, Singapura, negara penghasil barang elektronik dan suku cadang kendaraan, menjual atau mendatangkan barangnya ke Indonesia. Nah, Singapura dari luar negeri ini menjual barangnya ke dalam negeri kita, Indonesia. Maka, Singapura atau tadi negara penjual barang atau jasa ke dalam negeri kita disebutnya importir. Kemudian, di halaman 49, teman-teman bisa cek di LKS-nya. Di situ ada 10 negara ASEAN beserta keunggulan barang-barang yang dimiliki oleh setiap negara dan mereka jual ke negara-negara Asia Tenggara ya. Dibaca bukunya di kolom halaman 49. Nah, untuk SBDP adalah tentang seni ukir, di mana seni ukir termasuk juga ke dalam seni rupa 3 dimensi. Apa itu seni ukir? Seni ukir adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggoreskan pola pada benda yang diukir ya. Misalnya tadi ada kayu atau besi. Nah, seni ukir ini sudah lama terkenal di Indonesia sejak zaman dahulu. Karena ternyata seni ukir ini punya banyak fungsinya.
Di antaranya apa fungsi untuk seni ukir? Yang pertama adalah sebagai fungsi hias. Tujuannya tadi untuk mempercantik suatu permukaan. Contoh, ukiran di dinding rumah atau di bangku ya. Nah, di sini saya sertakan gambarnya. Ukiran sebagai fungsi hias. Nah, di sini ya. Ini ada alatnya juga untuk mengukir. Kemudian di sini tadi contoh fungsi hias pada ukiran ya, mempercantik tujuannya. Yang kedua, sebagai magis, fungsi magis mengandung simbol yang berkaitan dengan keagamaan atau religius. Contohnya pada relief candi ya. Relief itu ukiran yang ada di candi. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar kedua ini berfungsi magis, memiliki arti dari unsur keagamaan atau religius terdapat pada relief di candi. Kemudian sebagai fungsi simbolik, yaitu fungsi keagamaan atau kepercayaan masyarakat. Nah, di sini ada contohnya tadi kupang dari daerah Minang. Nah, ini ya, teman-teman bisa cek. Kalau di bukunya tidak ada gambar, di sini ada. Kemudian sebagai fungsi konstruksi. Fungsi konstruksi itu untuk mendukung suatu bangunan. Nah, contohnya tiang bangunan yang diukir. Nah, ini sebagai fungsi konstruksi. Terakhir, fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis itu apa? Untuk meningkatkan daya jual. Biasanya barang-barang yang memiliki ukiran itu harganya lebih mahal ya dari harga biasa ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan cek bukunya halaman 49, dijawab latihannya SBDP dan IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.